Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Kali ini saya pengen membicarakan soal qisas. Ya, qisas itu dalam surah Al-Baqarah ayat 78 disebutkan bahwa qisas ialah hukuman yang semisal dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia. Nah, sekarang mari kita kaji qisas dalam surah Al-Baqarah ayat 178 dan 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hur bil huri wal ba'du bil 'abdi wal untha bil uthna faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fatiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bil hasan. Dzalika takhfifu min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim walakum fil qisasi hayah ya ulil albab la'allakum tattaqun. Yang artinya seperti ini, wahai orang yang beriman diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas. Yang tadi sudah saya bilang, qisas ialah hukuman yang semisal dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat tebusan kepadanya dengan baik pula. Dan demikian itu adalah keringanan dari rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam kasus itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa. Jadi di sini qisas artinya adalah hukuman yang semisal atau yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Pemirsa yang di rumah, yang menjadi keprihatinan saya dan banyak kalangan, terutama kalangan muslim dan muslimah di Indonesia, itu adalah qisas itu tidak diterapkan di Indonesia. Padahal Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Tetapi qisas tidak diterapkan. Baru beberapa masa yang lalu, kita masih mengingat kejadian pemerkosaan dan pembunuhan seorang siswi SMP di Bengkulu yang bernama Yuyun. Sekarang beliau sudah beristirahat dengan tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh 14 orang remaja tanggung di bawah usia 20 tahun dalam keadaan yang mabuk. Lalu pengadilan memvoniskan 14 pelaku itu 10 tahun penjara. Dan kemudian lantas banyak orang yang berkomentar, kalau diterapkan hukum kebiri itu saya tidak tahu definisinya, atau mungkin potong alat kelamin atau potong organ di dalam tubuh gitu. Atau mungkin diterapkan hukuman mati langsung ditanggapi beragam oleh beberapa masyarakat Indonesia. Sebagian menyatakan bahwa wah itu hukuman mati atau hukuman kebiri itu bukan hak kita sebagai manusia, tapi itu haknya Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 178 tadi yang sudah saya bacakan ayatnya, beserta artinya, pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun di Bengkulu tadi layak untuk diberikan hukum kebiri atau bahkan layak untuk dihukum mati. Orang mungkin bertanya, apa dalam Islam itu ada hukuman mati atau diperbolehkan hukuman mati? Boleh.
Boleh kalau kasusnya sudah meresahkan. Contohnya seperti kasus Yuyun tadi. Bukan saya ngomong asal, ada dalilnya. Tadi di Al-Baqarah surat ayat 178 tadi. Mungkin supaya lebih paham lagi, supaya pemirsa Enlighten Your Faith di rumah tidak budek, ya, saya bacakan lagi ayatnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya surah Al-Baqarah ayat 178 yang menjadi pegangan saya dalam menyampaikan ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikumul qisasu fil qatl. Al-hur bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fatiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bil hasmi dzalika takhfifu min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas, hukuman yang semisal dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia berkenaan dengan orang yang dibunuh. Perhatikan, pahami baik-baik ya. Diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Pahami baik-baik. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Perhatikan dan pahami baik-baik yang tadi. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan. Barang siapa melampaui batas itu, maka ia akan memperoleh azab yang sangat pedih. Mohon dipahami dan perhatikan yang baik-baik. Baik-baik tadi. Jadi sebenarnya kalau ada yang berkomentar seperti tadi yang saya bilang, yang wah itu kalau soal kebiri atau soal mematikan tuh haknya Allah, itu orang nggak tahu apakah dia Muslim atau non Muslim. Kalau non Muslim mungkin ada dalilnya tersendiri. Kalau Muslim berkomentar seperti itu berarti dia gagal memahami Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179 yang tadi di awal sudah saya bacakan. Jadi pelaku pemerkosa dan pembunuh Yuyun di Bengkulu itu sebenarnya layak dikebiri atau dihukum mati sesuai dengan apa yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 178 tadi, pemirsa Enlighten Your Faith yang dimanapun Anda berada. Layak untuk dihukum kebiri karena setimpal itu qisas. Zaman Rasulullah SAW dulu. Ya, orang mungkin bilang, wah ini bukan zaman Nabi Muhammad, Pak, ini zaman modern. Loh, qisas itu dinamis. Qisas itu berlakunya sepanjang masa. Qisas itu yang tadi kan, makanya saya kasih tahu lagi. Qisas itu artinya adalah balasan atau hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia. Qisas itu tidak hanya berlaku di zaman Rasulullah SAW saja. Sampai sekarang pun berlaku. Bahkan negara liberal demokrasi seperti Amerika Serikat dan Jepang itu masih menerapkan hukuman mati. Baru kali ini dengar kan? Jepang itu masih menerapkan hukuman mati. Padahal Jepang itu negara demokrasi liberal. Ya, bersamaan dengan Tiongkok yang komunis masih menerapkan hukuman mati. Ya, masih menerapkan hukuman mati. Sedangkan kenapa banyak negara yang menghapus hukuman mati? Karena mereka gagal memahami qisas. Gagal memahami qisas yang tadi. Zaman Nabi Muhammad SAW dulu, ketika orang mencuri, potong tangan. Mencuri, potong tangan. Awalnya potong tangan kanan dulu. Kemudian potong kaki kiri kalau dia nyolong lagi. Nyolong lagi, potong tangan kiri. Nyolong lagi, potong kaki kanan sampai habis. Dan ada satu masa di mana Rasulullah SAW didatangi oleh seorang yang memiliki anak dari hasil perzinahan. Ya, setelah
beberapa kali melapor Rasulullah SAW, kemudian diberikan anaknya lahir, kemudian dibesarkan, baru si ibu dari anak hasil perzinahan ini dirajam. Itu kisos dari perzinahannya. Nah, sedangkan kenapa kok pelaku pembunuhan Yuyun dan pelaku pembunuhan Angelin di Bali, yaitu Margaret McGawey, kok hanya divonis seumur hidup? Dalam surah Al-Baqarah ayat 178 tadi ditegaskan bahwa seharusnya pemerkosa dan pembunuh Yuyun di Bengkulu dan Margaret McGawey, pembunuh Angelin yang ada di Bali, layak untuk dihukum mati. Layak untuk dihukum mati. Dari mana saya bisa ngomong kayak gini? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Baca baik-baik. Baca dan pahami baik-baik. Lalu bagaimana kisos untuk para koruptor dan bandar narkoba di Indonesia? Sama. Sama. Koruptor itu apa sih? Maling uang negara kan? Uang yang seharusnya dipakai untuk membangun infrastruktur misalkan. Atau membangun masjid misalkan. Atau membangun pulau baru, ya kan? Saya mengikuti banget berita soal reklamasi Yogyakarta, pulau baru untuk hunian baru gitu, asalkan digunakan dengan baik, ya. Diambil. Itu layak untuk dihukum kisos. Dan hukuman kisos yang layak untuk koruptor berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 178 tadi adalah hukuman mati. Kalau potong tangan mungkin tidak etis di Indonesia, yang paling pantas untuk koruptor kisosnya adalah dihukum mati. Jangan hanya dimiskinkan, jangan hanya disita hartanya oleh negara, tetapi pelaku korupsi itu layak untuk diberikan hukuman mati, para pemirsa. Layak. Banyak koruptor di Indonesia melenggang dengan bebas, melenggang ke luar negeri, atau bahkan divonis penjara ringan 5 tahun, 3 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun itu udah termasuk ringan. Tapi tidak ada satu koruptor pun di Indonesia yang diganjar hukuman mati. Tetapi orang yang dizolimi seperti mantan ketua KPK, Antasari Azhar, yang tidak bersalah apa-apa, yang tidak melakukan sesuatu yang kotor, divonis penjara 27 tahun. Sungguh sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan, pemirsa di Enlighten Your Faith, dimanapun Anda berada. Sungguh sangat mengerikan. Koruptor melenggang dengan bebas. Maling-maling uang negara tidak dia kisoskan, tidak dihukum kisos. Maka itulah yang membuat korupsi di Indonesia menjamur sampai ke tingkat daerah, bahkan sampai ke tingkat RT RW, karena tidak dijalankan hukum kisos yang tadi. Koruptor di Indonesia layak untuk dihukum mati sesuai dengan dalil kisos Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Lalu bagaimana dengan kisos untuk narkoba? Tadi kisos untuk pelaku kekerasan seksual kepada anak. Atau pelaku pembunuhan. Dan juga pelaku pembunuhan. Tadi sudah saya singgung. Koruptor. Nah sekarang kisos untuk bandar narkoba. Bandar narkoba kisosnya diapakan, Pak? Dihukum mati. Narkoba merusak Indonesia. Narkoba membahayakan Indonesia. Narkoba merusak saraf dan hati masyarakat Indonesia. Narkoba dilarang oleh Islam. Dan agama manapun melarang narkoba. Maka layak untuk diperangi para bandar dan pecandu-pecandu narkoba itu. Bandar dan pecandu narkoba pun juga layak diberikan hukuman
mati. Sesuai dengan qisas yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Mungkin pemirsa bisa berkomentar ke saya, Pak, kok kebanyakan di ini hukuman mati dan dalilnya kok diulang-ulang ya, supaya pemirsa NLCNRV tahu bahwa ini loh yang dimaksud Islam. Dan kenapa layak untuk dihukum mati? Supaya memberikan efek jera kepada masyarakat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 179 tadi disebutkan bahwa dan dalam qisas itu ada jaminan kehidupan bagimu, walakum fil qisasi hayah, dan dalam qisas itu ada jaminan kehidupan bagimu, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, itulah yang layak menjadi dalil bahwa saya layak bersuara bahwa lebih pantas pelaku pembunuhan, kekerasan kepada anak-anak, dan juga wanita tadi, dan kemudian koruptor, bandar, dan pecandu narkoba, itu memang layak untuk diberikan hukuman mati. Dan dalam Islam diperbolehkan hukuman mati sesuai dengan qisas yang tadi. Menyelewengkan kekuasaan juga layak untuk diberikan hukuman mati, supaya memberikan efek jera dan membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wal musta'an wa ala khair walhamdulillahi rabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.